Teman-teman berikan aplaus dong untuk Dimas kali ini teman-teman. Terima kasih. Pak Nanda mohon dibantu ya teman-teman ya. Teman-teman berikan aplaus juga untuk Pak Nanda teman-teman. Kita saling memuji ya. Kalau DG dibilang manusia paling cadel teman-teman ya. Kalau saya memang yang paling tampan di Aksa Financial Indonesia. Maaf, dan itu sifatnya mutlak ya teman-teman ya. Sebelum saya mulai, saya ingin bercerita tentang seekor anak harimau teman-teman yang bertanya sama mama. Ya. Mama, suara harimau kayak gimana sih? Oh, terima kasih. Itu harimau mondek kayaknya. Mama, kenapa sih tubuh saya besar? Si mama harimau bilang, ya tubuh kita besar karena makanan kita adalah binatang-binatang lainnya. Kalau kita tidak bertubuh besar, maka kita akan dikalahkan dengan hewan-hewan yang punya tubuh besar juga. Oleh karena itu tubuh kita besar. Ya. Si anak harimau kembali bertanya sama mamanya, Mama, kenapa sih kuku kita tajam? Ya si mama harimau bilang, kuku kita tajam supaya kita bisa berlari dengan cepat, lalu kita bisa mencengkram hewan-hewan mangsa kita. Cukup jelas ya pesannya ya teman-teman ya. Terus si anak harimau kembali bertanya sama mama, kenapa sih gigi kita juga tajam? Gigi kita tajam supaya kita bisa makan makanan yang sifatnya adalah daging-dagingan, karena kita adalah karnivora bukan herbivora. So kalau kita punya gigi yang tajam, kita akan mudah untuk melahap siapapun yang ingin kita lahap. Lalu ada pertanyaan yang terakhir ya. Mama, kenapa sih suara kita lantang sekali, keras sekali? Kita punya suara keras dan lantang karena kita adalah raja hutan. Si mama dengan senyum yang sangat luar biasa, ya, dengan auman yang sangat luar biasa berkata, sekali lagi kita adalah raja hutan. Mendengar pernyataan tersebut, anak harimau kembali bertanya sama mamanya, Mama, kalau kita raja hutan, kenapa kita masih ada di kandang kebun binatang? Cukup menarik ya teman-teman ya ceritanya ya teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa ternyata terkukung pada satu tempat yang tidak luar biasa. Teman-teman, Anda adalah seorang CCC, saya yakin. CCC itu adalah people helper, orang-orang yang punya keinginan untuk membantu banyak orang lain, betul? Dan Anda ingin menuju ke tahapan yang lebih tinggi ketika Anda ikut ICCA kalau nggak salah ya, Indonesian Call Center Award, yang dulu saya juga pernah ikut dan dulu saya juga pernah memenanginya. Dan teman-teman, untuk informasi saja itu adalah langkah berikutnya menjadi ya. Oh serius, tenang. Ini makanya saya diundang sama Dimas Garedi ya teman-teman ya. Untuk langkah-langkah berikutnya teman-teman akan menjadi mudah teman-teman. Ya kenapa? Karena setelah itu saya akan menjadi seorang supervisor, setelah supervisor menjadi senior manager menjadi seorang manager, dan akhirnya saya berada di sini teman-teman. Ya. Dan untuk informasi saja teman, kemampuan presentasi akan membuat hidup Anda jauh lebih baik. Kenapa? Karena kalau berdasarkan uang dari Aksa Financial Indonesia, itu uangnya hanya sekitar 30% dari total income-nya saya. Sedangkan di luar sana, teman saya adalah seorang public speaker yang memberikan training, yang memberikan presentasi, yang memberikan sharing-sharing, dan hasilnya jauh lebih banyak. Bahkan saat ini saya sudah menerbitkan sebuah buku yang income-nya juga jauh lebih besar. So teman-teman, saya yakin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 orang dalam ruang ini, 11 orang dalam ruang ini adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi orang-orang hebat. Amin. Bukan untuk kita saja, tapi orang-orang yang akan kita cintai dan sudah mencintai kita. Beberapa dari teman-teman sudah punya pasangan, betul? Di antara lain sudah punya anak, betul? Mas dengan pasangan mas, orang-orang yang luar biasa, yang saling sharing, yang saling terbuka. Bahkan masa luar biasa kalau kayak gitu. Cek. Kalau teman-teman bilang teman-teman benar-benar bekerja, jelas teman-teman, ada sedikit yang harus teman-teman cek. Apakah benar-benar passionnya teman-teman adalah di sini? Dan passionnya teman-teman adalah melayani. Kenapa? Karena kalau saya mengatakan ini teman-teman ya, nggak ada pekerjaan yang lebih mudah dibandingkan dengan kerjaan call center. Kenapa? Karena kalau hitungan cuma uang, maka Anda hanya dapat uang sekian rupiah setiap bulan. Tapi kalau hitungannya adalah nilai ibadah, maka Anda tahu bahwa setiap apapun yang Anda lakukan, nilainya itu besar banget teman-teman. Teman-teman mungkin ketika teman-teman, kalau cabang bayi lah ya teman-teman, tapi ketika teman-teman mungkin sudah berakhir di dunia ini, maka teman-teman tahu bahwa amal ibadahnya teman-teman besar banget. Kenapa? Karena teman-teman membantu orang itu tiap hari, betul nggak teman-teman? Dan bahkan bukan hanya membantu orang saja, tetapi membantu perusahaan untuk bigger. Kenapa? Karena Anda ada di front office. Maaf, kalau dibilang bahwa yang menghasilkan uang adalah para sales di sebuah perusahaan, itu salah. Yang menghasilkan uang adalah Anda, customer service, call center. Kenapa? Karena persepsi positif itu terbangun dari Anda. Dan pada akhirnya proses pembelian berikutnya dan teman-teman proses untuk membisikkan orang-orang di luar sana bahwa Aksa Financial Indonesia punya produk yang bagus, Aksa Financial Indonesia adalah perusahaan yang bagus, itu dari Anda teman-teman. So teman-teman berikan aplaus dulu dong untuk kita semua teman-teman. Saya sih berharap teman-teman pekerjaan Anda bukan hanya bekerja untuk melayani, bukan, tapi pekerjaan Anda yang Anda memaknai bahwa kalau saya adalah seorang Sandi Suryaman, dulu mengawali karir sebagai agent call center itu tahun 2005, itu sekitar umur saya 26 tahun, lulus kuliah 2005, teman-teman cari kerja, waktu itu masuk dulu TVF teman-teman yang kerjanya adalah kolektor, ya, akhir masuk ke call center, tahu nggak teman-teman gajinya UMR 1,7.550.000 kalau saya masih ingat, sekarang 3.400.000-an ya UMR ya.
4,2 ya. Teman-teman, itu nyaris nggak berhasil loh. Kenapa? Karena gaji segitu itu kurang cukup loh. Pada akhirnya saya tahun 2008 menikah, 2 tahun menikah teman-teman. Dan saya tahu bahwa menjadi agent call center itu nggak sekedar uang. Menjadi agent call center itu adalah pekerjaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena nilai ibadahnya luar biasa. Ketika Anda menetapkan value bahwa Anda memiliki nilai ibadah yang luar biasa terhadap pekerjaan Anda, maka Anda tahu bahwa apapun yang Anda lakukan, kalau Anda tarik garis lurus bahwa ini saya melakukan bukan hanya untuk saya, tapi lakukan untuk ibadahnya teman-teman, maka rezeki Anda akan mengalir luar biasa. Berikan aplaus dulu dong untuk kita semua. Hari ini saya akan bicara tentang the art of presentation skill, teman-teman. Bagaimana kita mempresentasikan sesuatu, dan saya memulai dengan apa yang disebut sebagai metafora. Metafora adalah kemampuan kita bercerita. Saya menggunakan cerita tentang seekor anak harimau yang bertanya sama mamahnya. Daripada kita membuka cerita teman-teman dengan saya, Sandi Suryaman. Sandi artinya kuda, Surya artinya matahari, Man artinya laki-laki. Kalau saya mengatakan bahwa saya adalah salah satu superhero yang luar biasa. Kenapa? Karena superhero belakangnya Man. Superman artinya manusia super, Iron Man artinya manusia besi, Batman artinya manusia kampret. Spiderman artinya manusia laba-laba. Saya adalah Suryaman. Saya memiliki kekuatan super, yaitu menyinari hati para wanita dalam ruangan ini. Tetapi teman-teman, mohon maaf teman-teman, ya saya sudah punya istri. So ini terbuka untuk para pria yang mungkin mohon maaf ya, mohon maaf lagi ya. Mohon maaf teman-teman, saya tidak menyimpang teman-teman. Istri saya yang menyimpang karena istri saya yang transgender ya teman-teman. Itu adalah salah satu teknik jokes bercerita, membuka sesi dengan mengadopsi diri sendiri, dengan melemahkan diri sendiri, teman-teman. Tetapi itu cukup powerful. Kenapa? Karena kalau saya bercerita dengan itu, Anda akan merasa dekat dengan saya. Humor Anda lemparkan, tetapi humornya nggak kemana-mana. Dibandingkan dengan Anda melemparkan humor yang tidak jelas, lebih baik ke humor dengan diri sendiri. Maka saya tidak lagi menjadi jauh dengan Anda. Ketika saya bercerita tentang diri saya, lalu mengolok-olok dalam tanda kutip, itu adalah kemampuan presentasi level 1. Tapi kalau Anda memiliki kemampuan presentasi level 3, maka Anda seharusnya bercerita dengan analog. Dibandingkan dengan Anda bercerita, teman-teman, saya hadir dalam ruangan ini, saya berharap Anda adalah pribadi-pribadi yang luar biasa, karena saya tahu bahwa sumber daya sudah ada di Anda. Anda adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, tetapi Anda harus tahu bahwa tempat yang Anda tempati sekarang, apakah tempat yang luar biasa? Jangan sampai seperti anak harimau yang punya sumber daya yang luar biasa, tetapi berada di kandang harimau atau di kandang kebun binatang. Saya tidak berharap itu terjadi. Kenapa? Karena Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Dibandingkan dengan Anda bercerita seperti itu lalu ngajarin kayak tadi, kan? Lebih baik Anda bercerita tentang harimau yang orang nantinya akan berpikir, ini maksudnya Sandi apa sih? Ketika saya bercerita Anda adalah orang yang luar biasa, Anda sudah berada di tempat yang tepat, maka saya tidak perlu mengajari Anda bahwa Anda memang orang yang luar biasa di sini. So, teman, kemampuan untuk menganalogikan sesuatu adalah kemampuan untuk bridging. Bahwa dibandingkan dengan perkenalkan, Dewan Juri, nama saya Sandi Suryaman, saya sudah sekitar 3 tahun di call center. Itu informasi yang percuma. Itu informasi yang sia-sia. Kenapa? Teman, Dewan Juri punya CV Anda. Dewan Juri bisa mengetahui Anda bahkan lebih cepat dibandingkan dengan Anda bercerita. Tinggal klik satu tombol, nama Anda keluar. Betul? So, ketika Anda memulai cerita, karena ada pertanyaan tadi, Dimas, bagaimana kalau saya cerita? Di awal, saya punya waktu sekitar 17 menit ya? 15 menit, oke, 15 menit. Kalau saya informasikan sesuatu, kalau Anda nggak punya gebrakan di awal, maka Anda akan menjadi sama dengan yang lainnya. Anda harus punya gebrakan di awal, apa itu? So, mulai dari saat ini, Anda harus pikirkan apapun yang Anda ingin mulai ceritanya, apa cerita yang Anda bisa sampaikan kepada orang. Jelas? Kalau Anda punya cerita, contoh, saya ingin bercerita bahwa saya punya pengalaman yang luar biasa menjadi agent call center, yaitu saya memiliki nilai value, nilai ibadah yang luar biasa, dan saya sangat mencintai pekerjaan ini. Ketika saya mencintai pekerjaan ini, terjadi perubahan dalam kehidupan saya yang sangat luar biasa. Ternyata rezeki mengalir jauh lebih mudah. Ternyata ya, saya lihat ketika saya sebelum menjadi agent call center dan setelah saya menjadi agent call center, ternyata hidup saya menjadi jauh lebih baik. Kenapa? Karena saya menjadi jauh lebih sabar, pribadi yang jauh lebih menarik, pribadi yang jauh lebih bijak dalam bersikap, pribadi yang jauh lebih kreatif, pribadi yang jauh lebih tangguh, pribadi yang jauh lebih dari apapun dibandingkan dengan saya bekerja di pekerjaan apapun. Dibandingkan Anda bercerita dengan itu pada Dewan Juri, lebih baik Anda mempersingkat cerita Anda dengan sebuah analogi kemiripan, namanya adalah metafora. Teman-teman,
Saya cukup menyampaikan ini 5 menit, saya berikan Anda PR. 5 menit kemudian, tolong berdiskusi berdua-berdua. Berdiskusi berdua-berdua. Kalaupun Anda ingin memulai cerita, kira-kira cerita apa ya yang Anda bisa mulai? Selamat pagi. Ini bukan agent call sales, bukan agent sales nih ya teman-teman. Biasa saya bilang selamat pagi, Anda nyapanya selamat pagi loh ya teman-teman. Selamat pagi. Biar ada semangatnya. Selamat pagi. Teman-teman contoh cerita lagi. Contoh cerita lagi. Yang teman-teman harus tahu bahwa ini adalah metafora. Ketika saya bercerita tentang ini, seharusnya teman-teman tahu bagaimana bercerita. Bukan hanya bercerita, tetapi menyampaikannya dengan segala tubuh Anda, bercerita dengan muka Anda, bercerita dengan tubuh Anda, bercerita dengan jokes. Kenapa? Karena ketika saya bilang tadi, suara harimau seperti apa? Eong. Maka saya ambil, saya tarik, dan ini akan jadi jokes. Wah, itu mah harimau yang apa? Itu akan jadi jokes yang luar biasa. Jadi bukan hanya cerita, ada ambil, tarik. Saya akan mulai dengan cerita-cerita. Dengan diri, perkenalkan nama saya Andi Sudraman. Saya akan memulai dengan sebuah cerita. Pada suatu ketika ada seorang raja yang sangat bijak. Raja tersebut memiliki seorang penasehat yang sangat-sangat luar biasa. Suatu ketika sang raja berkata pada penasehat, "Penasehat, saya ingin pergi ke hutan dan saya ingin berburu." Itu adalah cerita ketika saya mulai waktu saya sering pertama kali hari Jumat sekitar sebulan yang lalu kepada Anda, betul? Masih ingat? Lalu si raja berkata, apakah ini adalah hari yang tepat untuk berburu? Lalu si penasehat berkata, wahai raja, apakah hari ini adalah hari yang baik atau hari ini adalah hari yang buruk? Siapa yang tahu? Cerita itu saya buat supaya orang yang hadir berpikir bahwa biasanya sih teman-teman, kalau agent call center disuruh training, ada yang memang punya semangat di awal, ada yang terpaksa karena disuruh oleh manajernya, betul? Tetapi ketika saya bercerita seperti itu, mereka akan berpikir, oke, bahwa hari ini siap atau tidak, beruntung atau tidak, baik atau tidak, siapa yang menentukan? Diri saya sendiri. Seharusnya bukan tergantung dari saya, bukan tergantung dari manajer saya, bukan tergantung dari materinya. Seharusnya tergantung dari saya siap atau tidak menerima materinya. Itu adalah sebuah sesi yang ada. Akhirnya Anda tahu bahwa malam itu kita gila-gilaan, betul? Selesai sampai dengan jam 9 malam, lalu kita menyanyikan lagu dari Armada. Betul? Tuh, itu akan jadi anchor banget, teman-teman. Betul nggak, teman-teman? So, teman-teman, saya memulai dengan sebuah teknik bercerita di awal. Ini adalah teknik level 3 dibandingkan dengan yang tadi Pak Dimas sampaikan. Bercerita nama, lalu saya melemparkan jokes. Pikirkan, kira-kira apa ya cerita yang bisa Anda mulai untuk bercerita kepada Dewan itu. Waktunya 5 menit, berdua-berdua. Yes. Oh, belum mulai? Silakan, ada pertanyaan. Kalau kita nanti kan Ya. kemungkinan besar Ya. ada yang kita banyak. Ya. Kalau mau cerita dan kalau saya mau nanya Ya. gimana cara meningkatkan Mencerita. itu jadi 1 menit. Siap. Teman-teman, saya berapa menit tadi bercerita? Kira-kira durasi saya? Ada sekitar 2 menit ya? Ya. Ada sekitar 2 menit ya. Teman-teman harus singkat jadi 1 menit. Saya mau kasih tips ya. Di dalam Anda sesi 15 menit, maka Anda harus punya 2 hal. Materi Anda tidak penting. Yang paling penting adalah Anda punya opening yang powerful, Anda punya closing yang sangat tinggi. Apapun materinya, ketika Anda punya opening yang sangat powerful, semua dewan juri akan memperhatikan Anda. Ketika Anda closing cukup hebat, maka dewan juri akan mengingat nama Anda. Apakah materi akan diingat? Hanya sekitar 30% materi akan diingat, sisanya 35% di opening, 30% di closing. So, ketika Anda mempersingkat sesi cerita Anda, maka Anda akan mensia-siakan waktu Anda untuk membuat dewan juri terkesima. San, apakah bisa dipersingkat? Bisa banget. Tetapi, apakah dewan juri bilang stop? Enggak. Anda punya waktu 1 menit, lebih-lebih 1 menit 30 detik masih oke loh. Tenang, kawan-kawan. Anda tidak perlu khawatir. Kalau Anda openingnya bagus, bukan hanya membuat dewan juri relax, bukan hanya membuat dewan juri pada akhirnya tersadar bahwa Anda adalah orang yang luar biasa dan berbeda sama yang lainnya, Anda pun akan relax. Kenapa? Karena kalau Anda tiba-tiba berkenalan cukup 1 menit, lalu Anda beralih dengan materi Anda, maka yang akan gugup Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda sudah mempersiapkan semalam suntuk nanti untuk presentasi. Ketika udah mulai, Anda berkenalan, maka presentasi yang Anda ingat lupa semua, dia ambil. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Ketika saya mulai bercerita seperti ini,
saya akan sedikit membuat relax saya. Kenapa? Karena nanti Anda presentasi untuk body language Anda dan lain-lain bukan dimulai ketika Anda mulai materinya, tetapi dimulai ketika Anda bercerita. So, teman-teman, benar? Mas dengan Mas apa? Mas Aryo, teman-teman berikan nomor dong untuk Mas Aryo. Yang Anda harus cari adalah cerita yang tidak terlalu panjang, maksimum 2 menit. Kalau bisa 1 menit 30 itu jauh lebih efektif. Cukup jelas? Boleh saya bercerita lagi? Sedikit aja, teman. Saya bercerita dengan bertanya kepada teman-teman, berapa harga aqua di warung-warung? 3.000. 3.000. Berapa harga aqua di supermarket? Berapa harga aqua di toko? 10.000. Berapa harga aqua di restoran mewah? 25. Harga aqua menjadi sangat berbeda tergantung dari tempat. Saya yakin ketika Anda memilih tempat yang tepat, yaitu AXA, Anda adalah aqua yang dihargai sangat mahal sekali dibandingkan dengan Anda bekerja di tempat lain. Saya yakin ketika Anda menjadi agent call center, Anda bekerja seperti Anda adalah sebuah botol aqua berisi yang sudah ada air mineral yang sama, tetapi Anda dihargai yang tepat, yaitu Anda dihargai lebih mahal dibandingkan dengan harga-harga lainnya. Kenapa? Karena Anda bukan hanya dibayar dengan uang, tapi Anda dibayar oleh pahala juga. Bukankah itu pekerjaan sangat luar biasa? Saya mulai dengan itu doang. Jelas? Tapi Bapak tuh kalau ngomong cepet tapi jelas. Iya dong. Satu-satu lah nanti lah. Perlahan-lahan lah. Perlahan-lahan lah. Tenang teman-teman. Kita berapa kali sih pertemuan sih? Kita berapa kali pertemuan? Kita udah lama nggak jelas. Kita berapa kali lagi? Ada berapa kali lagi pertemuan sih? Belum tahu. Belum tahu ya? Ya kali aja lah Pak. Oke. Jadi gini teman, saya kan baru tahu nih, ya, bahwa sebelumnya teman-teman dipegang sama Pane sama Dimas. Kan saya baru tahu nih teman-teman ya, ternyata kan Pak Pane ciao gitu ya, tinggal Dimas nih gitu ya. Yang mudah-mudahan kalau teman-teman memang butuh, nggak apa-apa, kan kita ketemu lagi terus-terusan. Kapan sih eventnya? Eventnya itu Juni. Oh, masih lama. Juni ada pesta tulis. Durasinya presentasi Pak. Ya, tes tertulis ada tes yang paling gampang. Tapi yang presentasi yang tes tertulis ada tes yang paling gampang. Presentasi yang terbalik mah luar biasa kalau terbalik mah. Kalau terbalik mah gampang kayak gitu. Nggak bisa meyakinkan dewan juri kalau gitu. Tertulis itu teman-teman, ya teman-teman kalau teman-teman memang orang-orang yang hebat, kan teman-teman udah terpilih nih. Nggak mungkin lah teman-teman nggak bisa tertulis gampang banget. Kalau tertulis kan saya nggak bisa ngasih tahu teman, karena call center-nya udah agak beda nih dunia call center yang sekarang sama yang Dulu Bapak berapa nih? wis. Berapa gak? Karena kalau bicara tentang nilai, saya nggak pernah tahu nilai saya. Masa? Kan langsung ada. Ya, tapi saya nggak pernah mau tahu. Ya. Teman-teman, kalau teman-teman nih, boleh nggak saya share sesuatu? Boleh. Dan ini akan menjadi penentu kemenangan Anda. Boleh. Tolong Anda jangan mengejar untuk menjadi yang terbaik. Tapi yang Anda kejar adalah untuk melakukan yang terbaik. Oke, benar-benar. Karena kalau Anda mengejar jadi yang terbaik, Anda akan stres sendiri. Makanya ketika keluar angka, keluar nilai, saya nggak akan pernah mau tahu. Lah saya langsung, udah selesai deh. Begitupun ketika saya proses presentasi, teman-teman saya niatkan bahwa bukan saya ingin menjadi yang terbaik. Saya tampil di muka dewan juri, teman-teman saya nggak berpikir bahwa saya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Karena semua agent call center itu menurut saya itu hebat-hebat. Dan kita punya value yang sama. Saya menolong orang, dia menolong orang. Saya memiliki kualitas yang bagus, dia memiliki kualitas yang bagus. Saya ramah, dia ramah. Saya sabar, dia sabar. Saya yakin orang-orang yang berkumpul di ICCA adalah orang-orang luar biasa. Ngapain bersaing sama orang-orang yang luar biasa? Yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal yang luar biasa. Betul nggak, teman? Jadi saya tadi bilang kan, karena saya bilang tes tertulis itu adalah tes yang paling mudah. Kenapa? Karena itu textbook, teman-teman. Dan nggak usah berusaha untuk benar dan berusaha untuk harus bagus nilainya. Nggak usah, tetapi melakukan yang terbaik dan melakukan yang paling bagus. Itu aja sih. So, teman-teman berdua ya, kita sepakat. Pikirkan aja dulu kira-kira satu cerita yang bisa membuat atau mengawali cerita Anda untuk ke semua ceritanya selama 15 menit. Waktunya adalah 5 menit dimulai dari sekarang. Berdua. Nanti saya tanya ya, apa ide cerita? Ini cerita kan yang Ya, cari cerita, cari ide-idenya dulu. bebas apa aja ya? Ya, bebas apa aja. Nggak nyampe sama ini nggak apa-apa. Teman-teman punya materinya apa? Kalau bisa sih agak sedikit nilai dengan materinya teman-teman. Boleh. Teman-teman nggak presentasi. Teman-teman cuma memikirkan kira-kira punya ide apa ya, cerita apa ya? Pak, Ya. alhamdulillah. Maksudnya contoh.
Contoh cerita. Contoh. Kalau misalkan nyambung sama skripnya atau proyeknya, gue kayaknya cerita Oh, saya ada stok banget banget. Iya, Belajar bukannya. Oke. Boleh saya bantu kalau kayak gitu? Tapi nanti saya PR-in boleh nggak? PR. Kalau teman-teman tidak terpikirkan. nanti ada revisi dulu. Oh, analogi gitu ya kayak. Analogi. Kita lu lagi di stop gitu. Oke. Kasih saya. Kira-kira apa yang ingin dipresentasikan salah satu ya? Apa yang ingin dipresentasikan ke Dewan Juri? Salah satu aja. Lentera. Lentera. Iya. Oh, luar biasa lentera. Ada sesuatu kah di balik lentera? jadi kan di sini hobi aku tuh desain sama kerajinan tangan. Nah, aku tuh kayak bakal ngefilosofi si lentera itu sama kerjaan aku. Ya. Gitu. Kalau mentahan yang aku punya, lentera itu kan sumber penerangan. Ya. Sama kayak kita itu sebagai garda terdepan untuk perusahaan. Ya. Sebagai sumber informasi juga. Ya. Cuman bahasa aku tuh masih kaku gitu. Dengan bahasa apa? Lila. Teman-teman berikan nomor dulu dong. Siapa yang suka baca novel? Tapi cinta-cintaan. Cinta-cintaan, nggak apa-apa. Novel ya. Suka, tapi- Tahu Terelie? Tahu. Oh ya, pernah baca novel Bumi? Mama aku suka dari lu. Oh iya, Orang Sholat Delisa, gitu ya. Saya belajar dari Terelie tentang bagaimana membuat buku yang baik dari segi novel. Teman-teman, kalau teman-teman biasanya jalan-jalan ke Candi Prambanan, lalu teman-teman punya tugas dari sekolah dulu ya, anggap ya sekolah dulu ya. Lalu tugasnya adalah membuat sebuah makalah atau membuat sebuah artikel tentang Candi Prambanan. Kira-kira apa yang teman-teman akan buat? Ceritanya. Yes, ceritanya. Apa yang akan teman-teman buat? Teman-teman ditugasin untuk membuat sebuah makalah atau paper, apa sih namanya sih? Pokoknya tugas lah ya, tugas ya dari sekolah ya teman-teman, untuk membuat sebuah artikel atau makalah. Kira-kira apa yang akan teman-teman ceritakan tentang Candi Prambanan? Asal mula Asal mula, apa lagi? Great. Asal mula Candi Prambanan. Ada lagi? tahun berapa? Tahun berapa? Yes, sejarahnya ya, sejarah Candi Prambanan. Ada lagi? First, oke. Candi Prambanan itu ada kisahnya ya. Historinya. Histori di baliknya ya. Yes, Iya, ya yes. kisah cintanya yang diambil. Ada lagi? Destinasinya selain di Candi Prambanan ada apa saja di sana gitu ya teman-teman ya, atau di Candi Prambanan kita bisa menikmati apa? Ada lagi? Filosofi pembuatannya. Oke, teman-teman, saya mau ceritakan sebuah hal yang menjadi jauh lebih menarik. Kenapa saya tanya lentera kepada Mbak Lela? Jangan dong, Lila kok Lela sih? Jadi Lela ya kepada Mbak Lela. Kenapa? Karena kita punya sudut pandang yang berbeda tentang lentera. Lentera adalah alat penerangan, betul? Yang tadinya gelap menjadi terang dengan lentera. Tetapi kalau kita menceritakan lentera, jangan ceritakan tentang sejarah lentera, jangan ceritakan ada apa saja di lentera, jangan ceritakan bagaimana lentera itu bisa terang. Jangan. Tapi ceritakan apa fungsi lentera dan ada filosofi apa di balik lentera. Teman-teman, kalau saya diberikan tugas untuk membuat sebuah artikel atau sebuah makalah tentang Candi Prambanan, saya tidak akan bercerita tentang sejarah karena itu terlalu umum. Buat apa kita menceritakan sejarah yang mungkin orang bisa cari tahu itu? Buat apa saya bercerita tentang kisah atau histori di Candi Prambanan? Orang juga bisa tahu tentang, tapi saya bisa bercerita tentang contoh bagaimana pengemis bisa mencari rezeki di Candi Prambanan. Saya ambil sudut pandang yang berbeda. Dari Candi Prambanan, saya nggak ngelihat Candi Prambanan ya, tetapi orang yang mengemis-ngemis di Candi Prambanan, dan itu menjadi makalah saya. Kenapa? Karena banyak orang yang bercerita tentang Candi Prambanan dan hanya Candi Prambanan. Lalu saya mengambil sudut pandang yang berbeda tentang pengemis di Candi Prambanan ya. Selamat pagi. Oh, mendapat sambutan nih. Selamat pagi. Ini kebiasaan jadi trainer di agensi ya, teman-teman. Tetapi teman, teknik yang saya tadi bilang teknik selamat pagi adalah teknik untuk mendapatkan feedback dari Anda. Salah satunya, teman-teman, kalau Anda diminta untuk menuliskan artikel tentang kitab, apa yang akan Anda tuliskan? Kitab. Apa yang akan Anda tuliskan? Berikan ide. Yes, legam. Elegan. Oh yes, elegan. Ada lagi? Ya, kitab. Gelap. Ada lagi? Kopi. Ada lagi? Oh, wah luar biasa. Sepi. Ada lagi? Pemberani. Pemberani. Ada lagi?
Nah, kalau teman bisa jadi merah, itu lebih baik. Saya bertanya tentang hitam, apa yang Anda bisa berikan ke saya? Lalu Anda bilang hitam itu adalah merah, itu jauh lebih baik. Saya mau cerita teman-teman, hitam itu sering datang terlambat. Hitam sering datang terlambat kalau ke pasar. Hitam sering datang terlambat kalau ke sekolah. Hitam sering datang terlambat ketika ada pertemuan. Hitam dibenci oleh warna lain, oleh karena itu saat ini hitam tidak ada lagi di pelanggan. Teman-teman bilang, emang tadinya ada. Maaf teman-teman udah masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan sudah tercengang dengan cerita saya. Nggak ada yang pernah tahu apakah dulu hitam ada atau tidak di pelanggan. Betul? Tetapi saya menganggap bahwa hitam teman-teman datang terlambat. Karena dia sering datang terlambat, maka hitam tidak ada pernah lagi di ngapain diundang lagi di pelanggan. Oke, lalu kita bicara tentang lentera. Lentera adalah sebuah alat, betul? Untuk menerangi. Anda mau cerita tentang fungsi lentera atau filosofi lentera? Apakah bukan semua orang sudah tahu tentang lentera? Iya. Tetapi kalau Anda bercerita tentang sudut pandang lentera, contoh, boleh nggak saya bikin kayak tadi? Boleh. Lentera sering datang terlambat, Bu. Lentera sering datang terlambat. Dia terlambat ketika mati lampu. Dia terlambat ketika listrik padam. Dia terlambat ketika banjir menghadang. Dia terlambat ketika bencana alam merusak segalanya. Oleh karena itu lentera saat ini tidak lagi dipakai di PLN. Bisa? Anda bercerita tentang lentera, tetapi Anda bercerita bahwa lentera itu sebuah alat yang dulunya dipakai untuk penerangan, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena ketika bencana terjadi, orang sudah memiliki alat yang lebih baik dibandingkan lentera, yaitu alat yang tinggal satu klik, maka cahaya sudah menerangi semuanya. Senter. Bahkan senter saat ini sudah tidak berlaku lagi. Kenapa, teman-teman? Karena senter tidak bisa dibuat untuk selfie. Ada handphone. Senter sudah tidak diajak di dunia penerangan. Senter sudah menjadi tertinggal di peradaban karena senter sudah ada di handphone. Bisa nggak bisa pada kayak gitu? So ketika Anda mulai cerita, maka Anda akan bercerita tentang lentera yang saat ini sudah ketinggalan zaman. Lalu Anda nanti ambil lenteranya, nggak apa-apa pakai filosofinya, tetapi orang akan, oh iya juga ya, lentera udah nggak dipakai lagi sekarang. Oh iya ya, lentera udah ada di handphone sekarang. Lalu ada bercerita tentang lentera. Lentera memang sudah ketinggalan zaman, lentera memang sering terlambat, tapi lentera masih ada. Lentera mampu bahwa lentera tahu bahwa dia mampu. Lentera masih bertahan saat ini. Lentera tahu bahwa meskipun fungsinya sedikit, tetapi dia masih memiliki dampak. Karena nggak semua orang. Jangan, itu direkam saya. Pakai rekaman aja sama Anda tuh. Lentera berpikir bahwa dia mampu. Meskipun saat ini banyak sekali yang jauh lebih baik dibandingkan dengan lentera. Lentera tahu bahwa banyak orang yang juga mungkin membutuhkan. Karena banyak orang yang mungkin tidak mampu untuk memiliki handphone, banyak orang yang tidak mampu untuk memiliki senter, banyak orang yang tidak mampu untuk membayar listrik. Maka lentera hadir justru malah untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Orang-orang yang tidak mampu, tetapi lentera mampu untuk bisa membuat mereka jauh lebih baik. Ariel, apa Ariel? Saya juga jadi pencerahan nih, pencerahan. Kayak kamera. Kamera sama asuransi. Nah, teman-teman, kamera. Mau narik apa? Yuk, sama Ada kan kamera. gue bilang gue lempar pakai handphone gue dia. Kan hobi fotografi. Fotografi. Sama kamera. Ya, ya. Aku mau membandingkan antara kamera sama asuransi. Nyanyi aja Kak, nyanyi. Kalau kamera kan ada dokumentasi, Ya. kalau asuransi kita bayar sekarang. Ya. Oke. Good, teman-teman, good. Kamera dihubungkan dengan asuransi. Apa yang mirip dengan kamera antara kamera dengan asuransi? Apa yang mirip? Yuk. Kalau kamera kita ngambil foto sekarang nih, Ya. tapi kita bisa nikmati buat nostalgia di masa depan. Ya. Asuransi kita Ini bayar aku lagi sekarang, bilang kan tapi kita nikmati di masa depan. Itu cukup bagus. Bagus. Bagaimana untuk mengemasnya? Kita ambil sudut pandang tentang kamera. Kamera tahu bahwa kamera adalah alat untuk merekam sebuah kejadian, betul? Tapi ada sudut pandang lain nggak? Bahwa kamera sebenarnya bukan untuk merekam kejadian,
Yuk kira-kira apa fungsi lain selain untuk merekam kejadian? Apa fungsi lain? Ada lagi? Ada yang bisa bantu Aryo sebelum saya sampaikan? Apa? Nih, ayo. Apa fungsi lain kamera? Value, yes. Value-nya apa kamera? Ya bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Ada lagi? Mengabadikan momen. Ya, mengabadikan momen adalah tujuan utama kamera, tetapi kita mencari sudut pandang lain terhadap fungsi kamera. Kita mencari sudut pandang lain. Lambat, salah. Yes. Selain mengabadikan sesuatu. Bisa dibuang. Bisa dijual? Oke, salah satu ya bisa dijual. Itu adalah ide menarik. Adalah ide menarik, teman-teman. Mengabadikan, tetapi bisa menjadi duit kamera. Iya. Satu. Selain menjadi apa? Dipajang. Dipajang. Dua. Ada lagi? Hobi kan? Hobi. Artinya bukan rekaman hasil kameranya, tetapi jenis-jenis kameranya bisa jadi hobi. Ya. Ada lagi? Oke, saya ambil ya, yuk. Satu ya, yuk. Ambil yang kamera menjadi koleksi. Balik, kenapa hari-hari gitu ya? Nih. Mario lagi pakai Pak. Sekarang kamera. Mario. Kamera yang bagus, yang digital atau yang analog? Digital. Saya sekarang Sekarang yang analog ya. Perkembangan kamera 10 tahun ini berkembang seperti apa? Semakin canggih. kita cepat. Oke. Semakin Boleh nggak kamera itu menjadi alat ukur perkembangan zaman? Boleh. Itu adalah sudut pandang yang Santai berbeda. dong. Santai. Itu adalah alat ukur, Keren ya. alat ukur kita supaya kita memiliki sebuah konsep. Sebenarnya saya dari sini, idenya saya ambil. Ternyata kamera itu bukan hanya untuk merekam kejadian, bukan hanya untuk bisa dijual, bukan hanya memiliki value dan lain-lain, tapi kamera adalah alat ukur perkembangan zaman. Saya akan bercerita tentang bagaimana kamera ada pertama kali sampai dengan kamera saat ini ada. Bagaimana dulu ketika kita mau merekam sebuah kejadian, usaha atau effortnya sangat-sangat luar biasa untuk merekam tersebut. Bahkan harus menunggu sekian lama untuk bisa menjadi ini loh hasilnya. Kenapa? Karena sebelum ada fotonya harus ada negatifnya dulu. Betul? Ya. Saat ini bukan seperti itu lagi. Maka saya akan bercerita, kamera adalah alat ukur perkembangan zaman. Karena di kamera yang sekarang kita punya 3 hal, yaitu simple, mudah, dan cepat. Bukankah hidup harus simpel, mudah, dan cepat? Ketika saya mengerti bahwa kamera adalah alat ukur perkembangan zaman, maka saya mengerti bahwa asuransi jiwa adalah satu hal yang seharusnya juga menjadi alat ukur perkembangan zaman. Jika asuransi jiwa harus ditawarkan oleh masyarakat, pastikan asuransi jiwa memiliki 3 hal yang harus diketahui oleh masyarakat. Bahwa asuransi yang jiwa yang mereka miliki harus simple, mudah, cepat. Jika asuransi jiwa yang kita tawarkan tidak simple, mudah, dan cepat, maka asuransi jiwa akan menjadi sebuah alat yang ketinggalan zaman untuk memproteksi kehidupan, merencanakan keuangan, dan memberikan impian. Baru Aku mau direkam nih. Selling banget. udah capek. Teman-teman, PR-nya adalah bukan bergantung pada saya, PR-nya adalah bergantung pada Anda. Teman-teman Anda pakai kamera, pakai warna, pakai hitam, pakai candi Prambanan, pakai lentera, Anda bisa apapun juga. Maka teman, kalau saya bilang, teman-teman, saya berdiri di sini. Lalu saya bilang, Dewan Juri 1. Maka saya akan diam dulu sekitar 1 menit. Dewan Juri pasti akan ngomong ketika saya sebut sini. Sekali lagi Dewan Juri 1. Jika Bapak Ibu Dewan Juri tidak paham, saya akan menjelaskan bahwa hanya satu pekerjaan agent call center. Ada orang kamu ya? Yaitu memenuhi Sekarang rekam nggak? kewajiban yang diamanahkan oleh setiap manusia dari Tuhannya, bahwa setiap manusia harus memiliki manfaat kepada manusia lain. Dan menjadi agent call center adalah salah satu hal yang membuat saya bisa mewujudkan satu yang diwajibkan oleh setiap manusia,
Saya tidak pernah berpikir jika saya bekerja sebagai pekerja di luar dari agent call center. Kenapa? Karena bisa saja saya menjadi seorang admin, IT, YouTuber, influencer. Tetapi apakah dampaknya menjadi sangat luar biasa? Belum tentu. Ketika saya menjadi seorang agent call center, maka saya tahu bahwa saya memiliki manfaat kepada orang lain. Dan ketika saya memiliki manfaat kepada orang lain, maka saya tahu bahwa saya tidak perlu lagi ragu-ragu bahwa apapun yang ditugaskan kepada saya oleh Tuhan Yang Maha Esa sudah saya penuhi. Tuhan Juri, satu adalah angka yang spesial untuk saya. Demikian cerita saya. Anda bisa ngomong begitu satu orang. Ini baru pikiran satu. Ambil angka satu. Anda boleh mengambil angka 0. Bapak Ibu yang kiri 0. 0 sombong. 1500940. Banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor 1. Banyak orang-orang mengikuti ajang Indonesia Call Center Awards ini untuk menjadi yang nomor 1. Banyak orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai sempurna, nilai 10 atau nilai 100. Tetapi saya berharap nilai yang saya dapatkan adalah nilai 0. Kenapa? Karena saya tidak berharap apapun. 0 adalah angka yang ingin saya sampaikan kepada Dewan Juri, karena saya tidak berharap apapun kecuali saya memberikan yang terbaik. 0 tidak dianggap oleh angka-angka lainnya. 0 dianggap sebagai angka yang paling butit. 0 dianggap sebagai tidak berarti. Mohon maaf Dewan Juri, ketidakberartian adalah sebuah value untuk saya. Kenapa? Menurut saya satu hal yang berarti adalah bukan memberikan yang terbaik, bukan hanya memberikan yang terbaik dan bukan hanya menjadi yang terbaik, tapi menjadi tidak berarti. Justru malah menjadi berarti ketika diri saya sendiri. Biarkan orang lain memiliki manfaat dari saya, biarkan orang lain bahagia dari saya, biarkan orang lain terbantu dari saya, dan biarkan saya tetap 0. Kenapa? Karena 0 adalah angka penopang untuk angka-angka lain. Tidak akan ada angka 1 juta tanpa ada angka 0. Tidak ada angka 1 miliar tanpa ada angka 0. Dan saya berharap saya adalah 0 yang membuat angka-angka lahir yang terlahir. Terima kasih. Apapun Anda bisa mainkan. Yes, boleh. Yang lain itu beberapa menyambungkan hubungannya ya. Ya. Kalau saya tadi kayak bapak kok bisa ya saya sambungkan di call center Ya. bukan ke asuransi. Yes, boleh. Yuk. Hari ya benar itu kali ya. Gue ngomongin hari. Ayo ya. Yuk. Kuncinya adalah teman-teman, saya mau kasih tahu ya. Menjadi yang terbaik adalah satu hal yang percuma. Tapi menjadi yang berbeda akan membuat Anda menjadi yang terbaik. Jadi, yuk, tolong pikirkan apa sudut pandang yang berbeda dari apa yang lu ingin sampaikan. Kenapa? Karena lu nyampein yang lu tahu dan lu pengen ceritain itu akan menjadi sama. Contoh mau menceritakan tentang pekerjaan sebagai agent call center. Bekerja dari jam 8 misalkan saja sampai jam 5 sore. Membantu banyak orang lain, ada keluh kesah di sana, ada hal-hal yang membuat Anda tertekan di sana, ada hal-hal yang membuat Anda senang di sana. Itu semua orang lain udah tahu. Tetapi apa sudut pandang yang berbeda? Ketika saya bercerita tentang Candi Prambanan, bukan bercerita tentang Candi Prambanan secara utuh, tapi orang yang mengemis di Candi Prambanan. Maka ketika saya memiliki sudut pandang yang berbeda, saya akan menjadi berbeda dari yang lain. Tadinya saya mengungkapkan musik. Nah, dari situ saya kan perform penampil. Ya. Saya dimanapun saya menampilkan suatu musik saya tidak akan memilih dengan siapa yang nonton saya itu siapa, satu dua orang atau orang penting atau tidak penting. Yes. Nah, di situ saya mengambil sebagai seorang call center siapapun yang menghubungi kita itu kapanpun dimanapun itu jadi yang terbaik dan yang bisa mengubah kita itu kan diri kita sendiri juga dan kesempatan itu harus dilakukan dengan baik karena kesempatan itu yang bakal mengubah kita. Setuju. Itu tetap inline-nya, garis merahnya itu. Gitu ya. Garis merah yang itu adalah garis merah yang membuat oke, ternyata kampretnya ke gua. Itu yang akan membuat cerita lu, presentasi lu akan menjadi jauh lebih menarik. Yuk. Cuma kayak tadi gua bilang yuk, gitu. Kalau musik orang udah tahu bahwa musik itu menghibur. Bahwa musik itu membuat orang menjadi tenang. Bahwa musik itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa yang diciptakan oleh manusia untuk bisa membuat manusia itu jadi jauh lebih baik, betul? Tetapi orang lain udah tahu apa sih? Yuk, yang orang lain belum tahu tentang musik yuk. Nanti tetap lu akan cerita tentang musik yang nilai dengan
dengan call center, tapi apa ide lain? Karena kita mau bikinnya dengan cerita ini, dengan metafor ini. Iya. Nanti sih begini tadi bapak bilang bisa saya. Apa? Ya tadi lentaran muternya salah. Nggak apa-apa, nanti kasih rekaman ya. Yuk, apa ya? Musik. Teman-teman boleh bantu. Ada. Apa value atau sudut pandang berbeda dari musik? Frekuensinya. Oke, good. Kenapa lo main ke frekuensi? Ada apa dengan frekuensi di musik? Tadi dia emosi kan, frekuensi juga bisa menimbulkan emosi setiap pendengar. Yes. Frekuensi musik adalah psikologi. Musik adalah hati musik. Ya, karena bermainnya di frekuensi ya. Yuk, tolong cari referensi tentang frekuensi ya. Yuk, saya belum dapat saat ini, tetapi boleh nggak? Gue tawarin atau opening satu sudut pandang tentang musik. Pernah dengar Sujiwo Tejo? Sujiwo Tejo adalah budayawan yang sangat luar biasa, bermain musik juga luar biasa, tapi Sujiwo Tejo adalah ahli atau pakar matematika. Maka Sujiwo Tejo berkata bahwa musik adalah matematika. Karena di setiap musik itu ada ketukan-ketukan yang ketika Anda tahu bahwa musik memiliki ketukan-ketukan, maka Anda tahu bahwa musik memiliki perhitungan. Bagi para pemusik Anda, musik diciptakan bukan hanya secara sembarangan, tapi musik memiliki rumus, musik memiliki perhitungan, musik memiliki angka yang berbeda setiap saya memainkan. Maka ketika kita tahu bahwa musik adalah matematika, kita tahu bagaimana menciptakan musik yang luar biasa. Jelas para pemusik yang ada menciptakan musik bukan hanya bermain musik, tetapi menciptakan musik dengan perhitungan yang matang sehingga musik tercipta untuk satu hal yang luar biasa, yaitu musik tercipta untuk bukan hanya memakai rasa, tapi musik tercipta untuk menciptakan musik memiliki perhitungan. Dan saya ingin bercerita tentang musik dalam hidup saya dengan bagaimana musik. Anda langsung nanti yuk cerita musik itu berkorelasi dengan pekerjaan dulu. Bahwa musik itu nanti akan membantu pekerjaan. Bahwa musik itu yang tadi lu bilang, bahwa musik itu ada hal yang korelasi sama call center seperti apa? Kalau saya tuh gini, saya dapat dengan bermusik tadi, Ya. saya dapat melatih kepercayaan diri. Ya. Dengan bermusik saya dapat merangkai kata-kata menjadi sebuah lagu. Ya. Dan seperti menjadi seorang call center, saya wajib percaya diri dalam menyampaikan informasi. Ya. Dan dengan menggunakan kata-kata yang baik dan positif, ya, serta positif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ya. Kalau kayak gitu, itu kan pesan yang akan diceritakan. Oke, ya. Saya bercerita tentang bagaimana saya bercerita tentang ini. Nah, korelasinya itu yang belum bisa. Mau bermain frekuensi, saya belum kepikiran tentang frekuensi dulu ya, bahwa musik itu membuat lebih percaya diri, bahwa musik itu pemusik yang tuli siapa? Yuk, pemain piano. Oh, Stevie Wonder buta. Mozart atau Beethoven? Mozart Nggak tuli ya? Kalau nggak salah ada yang tuli deh. Tolong cari referensinya. Anda bisa bercerita. Perkenalkan, nama saya Aryo. Saya ingin memulai cerita tentang seorang yang memiliki kekurangan terhadap pendengaran. Orang tersebut sering diremehkan terhadap apapun yang ada di hidupnya. Karena dengan kekurangan dia untuk mendengar, dia menjadi orang yang paling bodoh di kelas. Dengan kekurangan dia mendengar, dia menjadi orang yang sangat-sangat bengal di dalam lingkungannya. Karena tidak pernah mendengarkan apapun teriakan dari rekan-rekannya, apapun larangan dari orang-orang di sekitarnya. Orang yang tuli ini adalah orang yang merasa hidupnya sia-sia. Orang yang tuli ini sempat nyaris bunuh diri. Orang yang tuli ini menyendiri. Orang yang tuli ini hanya memiliki sebuah teman, yaitu piano. Piano adalah salah satu teman yang bisa membuat hidupnya jauh lebih baik lagi. Apapun yang dia tekan di piano mengeluarkan bunyi, tetapi apapun yang dia tekan di piano tidak mampu membuat dia jauh lebih baik. Kenapa? Karena bunyi tidak terdengar di telinganya. Tetapi Anda mungkin mengenal sosok ini. Saya akan bercerita tentang, anggap Beethoven dulu ya. Saya lupa. Ya. Anda mungkin pernah bercerita, pernah mendengar tentang Beethoven. Dewan juri Beethoven adalah salah satu musikus terbaik di dunia. Tuli, tapi dia bisa menciptakan simfoni yang sangat luar biasa. Saya mencintai musik seperti layaknya Beethoven. Mungkin ada kekurangan di diri saya, tetapi musik membuat saya menjadi jauh lebih percaya diri. Musik membuat saya yang hari bilang. Jadi mulai ceritanya tentang Beethoven. Ketika
giring ke Beethoven, jebret, oh, ternyata lo lagi cerita Beethoven nih. Dewa juga berkata gini, lalu Anda bercerita tentang musik. Kayak tadi Jelas? Ya, bisa? Dengan apa sudah untuk Aryo teman-teman? Teman-teman, PR-nya adalah tolong Anda korelasikan. Boleh jadi ya, kamera justru malah di Ali nih cari siapa sih pencipta kamera pertama kali. Contoh ya, waktu itu kalau nggak salah sih kamera terbaik adalah kameranya Jepang, Nikon. Benar sih? Nikon dari Jepang bukan sih? yang pertama kali Nikon. Nikon ya? Yang pertama kali ada dong. Kamera ya? Nikon ya? Betul ya? Cari kayak gitu, gitu ya. Nikon merasa dirinya menjadi jauh lebih baik, cerita tentang Nikon sejarahnya seperti apa, hingga suatu ketika Nikon itu tenggelam. Kenapa? Karena Nikon merasa bahwa Nikon jauh lebih baik daripada yang lain. Ambil kayak gitu nih. Dan Nikon adalah merek kamera. Lalu lu nanti bercerita tentang kamera, korelasinya dengan asuransi jiwa yang seperti tadi yang saya tugas. Soalnya gitu Pak, Ya. pas tadi yang tadi saya bilang tadi itu kayak misalkan ya menurut saya itu kayak gini. Yang ketiga adalah menjalani hobi dulu. Jadi itu ada di penutup saya Ya. ada pengembangan diri. Ya. Nah, pengembangan diri saya yang ketiga itu di luar pekerjaan saya sebagai prosesor PT Aksa Financial Indonesia. Ya. Saya juga menjalani hobi saya sebagai musisi. Ya. Dalam hobi saya tersebut, saya belajar sesuatu yang penting, yaitu menampilkan yang terbaik dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun. Begitupun menjadi seorang presenter harus menyampaikan informasi yang tepat dan akurat kepada siapapun nasabah yang menghubungi kami. Ya. Dari pengalaman yang saya jalani, saya ingin menyampaikan bahwa jangan sia-siakan setiap waktu dan kesempatan yang dimiliki, karena bisa jadi waktu dan kesempatan itu yang akan membuat. Keren. Teman-teman berikan aplaus dong untuk Aryo teman. Berikan aplaus yang semangat dong teman-teman. Aryo udah masuk ke sesi penutupan yang luar biasa. Saya cuma punya 2 tip untuk penutupan yang luar biasa. 1, ciptakan efek coaching. 2, ciptakan stimulus negatif. Ciptakan efek coaching adalah Aryo mengatakan bahwa mulai saat ini saya akan menjadi pribadi yang apa, dan mulai saat ini bukan cuma ke saya. Saya berharap ada pesan sebenarnya sih kepada agent-agent call center lainnya, karena lu akan mewakili agent-agent call center lainnya nih. Yuk, jadi lu hadir bukan hanya untuk lu, tapi lu hadir mewakili lu dan mewakili orang-orang luar biasa di belakang yang belum punya kesempatan untuk ikutin ajang itu. Maka lu bukan hanya bercerita tentang mulai sekarang dan seterusnya saya akan menjadi pribadi yang luar biasa, tapi saya berharap mulai sekarang dan seterusnya banyak agent-agent call center yang mencintai pekerjaannya sama seperti saya mencintai musik. Karena apa? Cerita kayak gini. Itu adalah yang lu pakai adalah efek coaching. Lu punya pesan bukan hanya saat ini, bukan hanya kemarin. Karena apa? Karena lu mencintai musik adalah lu bercerita tentang kemarin dan saat ini. Tetapi tolong diberikan pesan bahwa setelah ini lu akan menjadi seperti ini. Dan setelah ini lu berharap agent-agent yang lainnya juga seperti yang lu sampaikan. Karena lu punya pesan itu. Jadi teman-teman, saya akan bercerita seperti ini. Contoh ya, saya bercerita tentang Lentera. Bahwa Lentera adalah sudah tidak terpakai, sudah ketinggalan zaman, tapi masih memiliki manfaat. Maka saya akan bercerita tentang diri saya sendiri untuk closing. Dewan juri yang terhormat, demikian presentasi dari saya. Saya berharap seperti layaknya sebuah Lentera yang mungkin saat ini sudah tidak lagi dibutuhkan di era modern ini, tetapi saya yakin bahwa Lentera masih memberikan manfaat. Begitu pun menurut saya. Mungkin dibandingkan dengan agent-agent call center lainnya, saya adalah sebuah Lentera yang mungkin memiliki manfaat yang sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi saya berharap bahwa apapun yang saya sinari, apapun yang saya berikan adalah dari ketulusan saya, dan saya tahu masih banyak orang yang membutuhkan saya. Dan mulai saat ini, seterusnya, saya akan terus berkomitmen untuk menjadi yang terbaik, bukan hanya untuk diri saya, tapi menjadi yang terbaik dan memberikan manfaat yang baik kepada orang-orang di sekitar saya. Dan saya berharap semua agent call center di Indonesia memiliki semangat sebagai sebuah Lentera, meskipun bermanfaat sedikit, tetapi manfaat tersebut sama besarnya atau sangat besar untuk orang di sekitar. Itu adalah efek. Namanya adalah efek coaching. Untuk diri saya, manfaatnya apa? Saya bercerita ini untuk orang-orang yang saya wakili nih. Jadi teman-teman berharap bawanya nih, teman-teman, value-nya teman-teman berdiri nih. Agent call center-nya Aksa ada berapa? Total? Agent call center? Kita punya total di luar dari teman-teman nih. Yang kemarin aja ada puluhan kali ya.
Oh digabung sama outbound, tapi boleh dong? Mereka termasuk kita disebut sebagai call center boleh? Boleh dong, teman-teman masuk. Kalau teman-teman pernah punya data nggak? Ada berapa ribu atau ada berapa ratus izin call center di Indonesia? Cari aja. Nah, buat teman-teman sih bahwa saya bisa jadi loh, Anda menyebutkan angka ternyata itu membuat Dewan Juri terkesima. Dewan Juri saya berharap 3.000 agent lainnya, 3.000 agent call center lainnya memiliki semangat kamera. Ali rekam. Yang menjadi tolak ukur seperti apa dunia, menjadi sebuah kamera yang merekam kejadian dengan sangat cermat, menjadi sebuah kamera yang memiliki sebuah fungsi untuk mengingat kita bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini adalah keindahan. Ketika kita merekamnya, maka kita tahu bahwa kita nanggung ya. Pokoknya mikir kayak gitu, tetapi lu mewakili diri lu dan lu mewakili dengan agent-agent yang lainnya. Yes, looping. Ya. Teman-teman, itu adalah efek coaching yang luar biasa. Yang kedua, stimulus negatif. Tetapi saya belum masuk yang ini, boleh? Karena ini sesi closing. Ya. Bahwa teman-teman akan ada yang tadi saya bilang, akan ada opening, presentation, closing. Kalau Anda powerful di opening, maka Anda akan mudah di sesi presentasinya dan akan mudah di closingnya. Cukup jelas teman-teman? Saya sampai jam berapa sini? Booking ruangan apa jam 5? Sampai jam 5 ya, berarti 15 menit lagi. Yes. 3:25 menit lagi. Oh, 24 jam saya kan. Yes, boleh. Awalnya nih, karena kan aku kan bingung awalnya buat cerita gimana. Cuman kalau di kelas yang bagian kreatif itu kan aku bawa kayak makanan gitu loh, benar ada bakso dan gitu. Cuman aku mau di awal itu aku cerita kalau orang tua aku tuh asli Jogja, jadi tadinya tuh mau bakpia atau wayang ceritain di situ. Gitu, cuman masih bingung korelasinya mendingan si bakpia atau si wayang ini. Ya. Teman-teman, dengan bahasa apa? Teman-teman berikan waktu dulu untuk Mbak Ratu. Dan berharap teman-teman punya kemampuan itu ya. Jadi setiap ada apapun pertanyaan, teman-teman menghargai. Oh, pertanyaan yang sangat luar biasa, Dewan Juri, pertanyaan yang sangat luar biasa, Ibu ya. Begitu kan ketika Ratu nanya, teman-teman berikan waktu untuk Ratu, itu adalah sebuah energi positif untuk menghargai apapun yang mengarah ke kita dan kita mengarahkan lagi pada beliau. Teman-teman, apapun yang teman-teman punya, tolong jangan dirubah-rubah lagi. Saya bilang ya, apapun yang sudah Anda tetapin sekarang, tolong jangan dirubah-rubah lagi. Kayak Ratu mau ke makanan ya? Iya, yang bawa kan memang makanan. Makanan jenisnya apa? Kalau di sini aku ceritanya hanya untuk kreativitas aku bikin ceritanya ke bakso. Ya. Jadi hanya singkatan aja. Ya. Bakso ada kerupuk sama ada cendol. PR-nya, mau berapa makanan? Bakso, kerupuk, dan es cendol. Mau berapa makanan? Satu aja, maksudnya hanya untuk si openingnya. Tetapi yang mau dipresentasikan baksonya, kerupuknya atau cendolnya? Makanan. Apa? Bahasa jadi aku tuh nyebut itu hanya singkatan doang. Oke, keren. Bakso mau dipresentasikan, sebenarnya bakso itu ada kepanjangan. Iya. Apa kepanjangannya? Bahasa sosmed. Artinya sebenarnya tidak perlu cendol, tidak perlu kerupuknya. Yang hanya dipresentasikan adalah bakso. Satu. Jadi yang harus dibawa bakso. Teman-teman, apa yang dilakukan Ratu itu akan masuk ke efek sebenarnya, efek visualisasi. Dan itu ada di presentasi. Boleh nggak dibawa? Boleh banget teman-teman. Kalau teman-teman punya sesuatu mau dihadirin, dibawa alatnya, dibawa toolsnya, teman-teman boleh. Contoh teman-teman, ketika saya bilang 0, sebenarnya saya bawa telur. Saya bilang 1, sebenarnya saya bawa lidi. Itu mau Anda presentasi boleh? Boleh. Kalaupun Anda satu mau pakai sedotan, mau pakai pulpen, apapun juga boleh, teman-teman. Lenteranya boleh dibawa nggak? Iya, aku udah ngomong. Kameranya boleh dibawa nggak? Boleh. Musiknya, siarin, bawa aja. Itu adalah presentasi sebenarnya, dan itu sangat bagus sekali. Cuma masalahnya adalah Ratu bilang gimana Iya. untuk memulainya. Saya menyampaikan lagi apa sudut pandang yang berbeda tentang bakso. Bukan lupi ya. Bakpia, makanya Bakpia. kalau misalnya jadi aku tuh mau cerita kan, aku bawa di sini bawa ada unsur Jogjanya kan. Ya. Jadi tadinya mau bakpia gitu. Cuman kalau misalnya bakpia aku kasih satu ke Dewan Juri sambil cerita, takutnya habis waktunya. Cuma waktu 2 menit ya.
abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli satu mangkok saja 200 perak yang banyak bakso, tidak pakai saus, tidak pakai sambal. Ini cakep. Bapak Ibu Dewanjuri pernah ingat lagu tersebut? Harga bakso di tahun 90 yang dinyanyikan oleh Melisa seharga Rp200. Saat ini harga bakso berada di kisaran Rp10.000 sampai Rp15.000. Bakso dulu dengan bakso yang sekarang rasanya tidak jauh berbeda. Bakso dulu dengan bakso yang sekarang orang banyak suka, tetapi bakso dulu dan bakso yang sekarang Dulu dibuang sekarang. value dan harganya sudah mulai berubah. Dewan Juri, bakso bergilas dengan waktu, tetapi bakso masih bertahan. Semakin lama harga bakso semakin tinggi. Semakin lama harga bakso semakin luar biasa dibandingkan dengan tahun 90 ketika Melisa menyanyikannya. Boleh bercerita kayak gitu? Itu adalah 1 menit tentang, boleh nggak pakai lagunya? Teman-teman pernah lihat Bu Nina Sicilian ini ya? Pernah dengar? Kalau dia presentasi seperti apa, dia itu selalu ada nyanyi-nyanyi. Saya paling nggak bisa yang kayak begitu. Tetapi yang tadi BG bilang, Dimas bilang, setiap orang itu punya kemampuan presentasi yang beda-beda. Bu Nina itu benar-benar nyanyi loh, nggak presentasi. Abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli satu mangkok saja 200 perak yang banyak baksonya, tidak pakai saus, tidak pakai sambal, juga tidak pakai kol. Dewan Juri masih ingat kan gitu? Seperti Dewan Juri masih ingat kayak gitu? Jadi saya terusin lagi ya. Sudah lupa, saya akan mengingatkan penyanyi. Contoh, nanti Ratu ngomong kayak gitu. Penyanyi adalah Melisa dan itu menyanyikan tahun 90. Harga 200 satu mangkok bakso, diminta yang banyak baksonya lagi. Kurang ajar banget ya Dewan Juri Melisa. Boleh pakai nomor kayak gitu? Boleh. Tapi berapa harga bakso sekarang? Harga bakso sekarang adalah 20.000. Samrat 50.000. Berapa rasa 50.000 Bapak? Betul nggak? Berapa persen kenaikannya? Ada sekitar 1.000% mah, 20.000, 10.000% malah. Dewan Juri bakso bertahan sampai sekarang. Nah, nanti korelasinya dengan apa? Bakso tadi singkatan apa? Bahasa sosmed. Bahasa sosmed. Bahasa sosmed. Apakah akan bertahan 20 tahun yang akan datang? Kita nggak pernah tahu Dewan Juri. Tetapi yang harus kita tahu bahwa kita harus menikmati bahasa sosmed sekarang. Karena kalau kita tidak menikmati bahasa sosmed sekarang, maka kita akan dijauhi oleh anak-anak kita. Maka kita tidak akan pernah bisa ngobrol dengan orang-orang yang lebih muda dibanding dengan kita. Bahkan ketika saya mendapatkan customer yang ternyata memiliki polis di usia muda, maka saya bisa tahu apa yang dia maksud terhadap ketika dia bilang, Pak, Bu, kok klaimnya nggak disetujui ya? Padahal mereka belum tahu tentang isi polisnya. Cuma mereka mungkin saja menggunakan bahasa sosmed yang kita tidak mengerti. Bapak Ibu, sebagai agent call center, seharusnya kita mengerti bahwa bahasa sosmed adalah bahasa sehari-hari yang harusnya kita paham. Bisa kayak gitu? Bisa. Jadi kalau bos dulu dong, Jadi, jadi satu-satu nih ya, teman-teman, satu dulu, teman-teman. Oke lah ya, teman-teman. Teman-teman, saya nggak mau panjang-panjang, tapi teman-teman tahu ya, apapun teman-teman bisa jadikan sebuah alat sebagai sebuah tools untuk membuat diri kita menjadi jauh lebih baik. Kuncinya bukan hanya mempresentasikan, bukan. Kuncinya adalah mencari sudut pandang berbeda. Anda akan menjadi yang terbaik kalau Anda sedikit lebih beda. Kuncinya kayak gitu aja. So, Anda berusaha untuk tidak menjadi yang terbaik, Anda berusaha untuk membuat apapun yang Anda presentasikan beda dengan yang lain. Jadi Anda nggak pushnya, apa nih yang membuat beda? Teman-teman, apapun yang saya sampaikan belum tentu lo Anda akan gunakan dan belum tentu itu yang terbaik. Tetapi apapun yang saya sampaikan, Anda sedikit terinspirasi. Kalau presentasi itu bukan cuma presentasi itu mencari sudut pandang yang berbeda dari apa yang kita presentasikan. Teman-teman, saya ingin bercerita, waktu saya sharing waktu hari Jumat sebulan yang lalu, tentang bagaimana sih Anda sukses. Cuma saya harus menampilkan beberapa video, saya harus menampilkan gaya saya harus joget-joget, masih ingat? Masih. Yang kalau lagunya lemas saya seperti ini, lagunya seneng-seneng saya naik motor, saya mandi, betul? Masih ingat? Betul. Itu saya belum masuk ke level itu kita semua. Di satu level nanti Anda akan begini-gini ke Dewan Juri. Anda pakai musik seperti yang Degi tadi bilang, harus ada presentasi yang benar. Ini presentasi yang level. Ya. Nanti kita akan gabungin, toh kita masih punya waktu sampai dengan bulan Juli. Betul kan? Pelan-pelan, Anda bisa karena terbiasa. Jangan terlalu dipikirin. Yang perlu dipikirin Anda sekarang ini teman-teman, apa cerita yang saya bisa bilangin. San, banyak gak cerita? Banyak banget, tinggal googling aja. Anda mau cerita tentang
kamera, googling kamera. Tapi bercerita tentang musik, googling musik. Cuma Anda jangan googling tentang musik dari segi sejarah. Jangan cuma googling kamera dari segi sejarah. Anda bilang googling gitu. Googling ke dalam kehidupan manusia. Googling dalam kamera dalam kehidupan manusia, musik dalam percintaan gitu ya, lentera dalam era modern, bakso bakso untuk menangkal penyakit, contoh kayak gitu. Mungkin aja kali ada ya bakso untuk menangkal penyakit ya. Bakso penari. Oh, untung aja lo bilang corona. Kalau Anda bisa ngambil momentum, corona ini lagi in sekarang. Seandainya ajang ICCA sekarang, seharusnya Anda menggunakan corona. Seharusnya. Karena hal yang sekarang lagi in, itu akan membuat sangat-sangat luar biasa ketika presentasi. Sangat berarti. Gimana ya? Saya pakai apa waktu saya presentasi? Saya pakai Karisma. Teman-teman tahu Karisma itu ada motor dari Honda. Di tahun 2007 itu motor lagi in-innya, dan ada iklannya, yang iklannya adalah orang tidur di di motor Karisma juga bisa, saking nyamannya, saking luasnya motor Karisma. Masih ingat iklan itu? Anda selalu milenial sekali kayaknya. Tetapi ketika saya bercerita tentang Karisma, tiba-tiba agak sedikit mulai terperangah. Ini orang bercerita tentang yang lagi ini sekarang nih, motor Karisma mengalahkan Supra. Tetapi Karisma pun seperti yang tadi sampaikan, ada artinya dan ada singkatan dari Karisma. Saya bercerita satu hal aja yang tadi teman-teman penyakit, kalau teman bisa menggunakan corona dan seandainya corona masih in sampai dengan bulan Juli itu bagus tuh. Dan kalau teman bisa menggunakan corona ada singkatannya jauh lebih bagus juga tuh. Silakan kita aja gitu. Jelas? Pak, Yes. satu lagi. Boleh. Kalau aku kan sebenarnya temanya mau angkat etnik. Etnik. Gabungan Cina sama Betawi. Oh, oke. Terus bingung nih gimana ini caranya ondel-ondel kan? Siap rekaman kan? Siap Iya. Gabungan Cina sama Betawinya gitu Pak. Iya. Nah, apa sih? Dengan bahasa apa? Dia nih. Berikan mas dong. Ya. Dari semua etiknya Betawi, kenapa dipakainya ondel-ondel? Ada tanjidor, ada palang pintu. Kenapa harus ondel-ondel? Karena meriah. Karena meriah. Itu disering banyak orang kan. Iya. Tapi ada juga yang takut. Oke. Boleh ambil sudut pandang takut ya, Kak? Sangat-sangat boleh. Ya. Kalau mau dikorelasiin ke tugas Anda sebagai agent call center, ketika kita melayani nasabah, melayani customer, kira-kira ada rasa takut? Ada. Ke siapa kita merasa takut? Ke nasabah yang kayak gimana? Ya, marah itu adalah sebuah kesan. Ondel-ondel itu adalah sebuah kesan. Padahal ondel-ondel tidak semenyeramkan itu. Ondel-ondel adalah sebuah boneka yang di dalamnya ada orang, betul nggak? Seandainya kita tahu bahwa kalau dibuka ondel-ondelnya, maka yang terlihat adalah justru malah orang yang sangat ramah, orang yang sangat menyenangkan, orang yang sangat baik. Sebenarnya kalau kita tahu bahwa ondel-ondel adalah sebuah kesan, maka kita tahu bahwa nasabah yang menyenangkan juga adalah sebuah kesan. Boleh nggak Anda memulai cerita? Ini tips aja ya. Saya bisa jadi ceritanya di sini yang itu banyak sudah mati ya. Nah, yang ini nggak perlu cerita yang kayak tadi hewan, cerita yang cerita rakyat, nggak perlu. Kira-kira ada pengalaman pribadi nggak ketika dulu justru malah takut sama ondel-ondel? Pernah punya pengalaman dulu takut sama ondel-ondel? Rata-rata usia kecil itu takut sama ondel-ondel. Cerita aja tentang diri sendiri. Disamperin. Siapa sih dulu? Jadi yang terhormat, perkenalkan Mas Anies Suryaman. Dulu saya takut sekali dengan ondel-ondel. Menurut saya ondel-ondel itu adalah sebuah sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Ondel-ondel layaknya monster yang muncul dari pintu menakut-nakuti kita di setiap malam. Ketika saya melihat pertama kali ondel-ondel berjalan dengan bergoyang-goyang, terekam di kepala saya bahwa ondel-ondel adalah sosok makhluk, bahkan makhluk halus yang ditampilkan dan berjalan-jalan di sepanjang jalan.
Sehingga takutnya saya adalah ketika saya bukan hanya melihat ondel-ondel, tetapi mendengarkan musik pengiring ondel-ondel, saya sudah ngumpet, berlindung di balik pintu, berlindung di balik badan orang tua saya. Hingga suatu ketika saya mengetahui bahwa ondel-ondel adalah boneka yang di dalamnya adalah manusia. Dan ketika saya melihat pertama kali bahwa ondel-ondel dicopot, ternyata manusianya adalah seorang pria berwajah tampan. Pria tersebut tersenyum kepada saya dan pria tersebut menyapa saya. Mulai saat itu saya berkata pada diri saya bahwa ondel-ondel bukanlah hal yang menyeramkan. Yang menyeramkan adalah sesosok yang ada di kepala kita. Yang menyeramkan adalah persepsi kita. Yang menyeramkan adalah Tuhan kita. Tuhan, jadi saya ingin bercerita tentang bagaimana saya menghadapi rasa takut saya ketika saya menghadapi nasabah narapidana. Boleh kayak gitu? Boleh kayak gitu? Boleh. Cerita. Belum jelas? Itu sudut pandangnya. Saya cuma kira-kira udah aku boleh dah merasa takut ini. Oke ya. Sip, teman-teman. Dosen Harvard. Teman-teman, sesi kita menjadi sangat lebih menarik jika teman-teman bukan hanya mendengarkan saya, bahkan teman-teman mengambil apa yang saya sampaikan. Kalau teman-teman punya sudut pandang yang berbeda jauh lebih baik. Saya hanya menyarankan satu hal, boleh? Setelah ini kita tutup sesinya. Kenapa? Karena ada tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya metafor saja, teman-teman. Tingkatan untuk bisa membuat dewan juri akhirnya mengangguk-ngangguk terhadap apapun yang kita presentasikan. Saya akan menampilkan sebuah video. Better Life Media, America's leading source for life improvement, presents Terry Shodin. New sales speak, the 9 biggest sales presentation mistakes and how to avoid them. You know, most of the time when I work with business professionals, they do not like to consider themselves public speakers, when in fact you all truly are. As a matter of fact, 80% of your time in the field, in your offices, is spent verbally communicating. And yet public speaking is still ranked as the #1 fear amongst most individuals. It's ranked above death, disease, bankruptcy, blind dates, not so blind dates, visits from a mother-in-law, chicken pox, and a whole host of things that professionals would rather do than take an advanced presentation skills course or have their public speaking or presentation skills analyzed. So before I go any further, let me ask you a quick question. How many of you have ever had the opportunity to have one of your field presentations videotaped with playback? Anybody? Great, and how many of you found that to be a happy, fun experience? Most people go, oh my gosh, I would rather do anything, get my teeth pulled, than go through that again. Well, the beauty of this session today is to give you an opportunity to learn vicariously through those who have gone before you. What we do at my company, Shodin Communications, is we videotape professionals and we do playback so that they can see and hear themselves as their clients do. And over the last 14 years, I've identified what I believe to be the 9 biggest sales presentation mistakes professionals make. I'd like to share with you what those 9 biggest mistakes are and show you how to avoid them. I do that by breaking this program into 2 sections. The first half will be entirely based on how to build a more polished and persuasive presentation. And the second half will be entirely based on delivery. That includes your eye contact, your body language, your use of humor, drama, personal stories to illustrate your points, and probably everybody's favorite, in the final segment, I will actually reenact for you some of the strange and incredible things that we've caught professionals just like you doing on videotape. There's an old adaptation to a Shakespearean quote. Berikan aplaus dulu dong untuk seri Shodin, teman-teman. Oh, berikan aplaus itu yang meriah. Kira-kira apa yang didapat dari video itu? Yuk. Pembawaannya kenapa? Bagus banget. Body language-nya, santainya dia, senyumnya dia. Ada lagi apa yang didapat dari situ? Saya percaya diri. Bisa mengajak pikir audiens. Oke, dari pertama sudah bisa ngajak pikir. Dari mana dia bisa ngajak pikir audiens? Dari dia bercerita, kenyataan yang udah ada. Great. Teman-teman, saya pakai pernyataan dari Ali. Satu teknik untuk membuka presentasi yang luar biasa selain dengan teknik metafor, ini adalah level 5 atau kan, yang membuat nanti semua yang mendengarkan peperangan, Anda bawa data dan Anda bawa fakta.
kenyataannya seperti apa. Ketika Anda mengetahui sebuah data dan fakta dan Anda mengungkapkannya ke dewan juri, maka Anda menjadi super presentation di sana, super speaker di sana, super orang yang luar biasa di sana. Tetapi Anda harus melakukan penelitian. Saya akan bercerita tentang bagaimana saya membuka sesi saya ketika saya mengajarkan teknik public speaking. Saya akan mulai seperti ini. Profesor Dr. Mahebrian berkata, hanya 10% kata-kata mempengaruhi lawan bicara. Hanya sekitar 30% apa yang disampaikan, intonasinya mempengaruhi orang. Tetapi 60% membuat orang mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Tetapi fakta ini berubah ketika saya belajar NLP dengan Richard Bandler dan John Grinder. Richard Bandler dan John Grinder berkata, semua dari channel berbicara kita, kata-kata, suara, dan body language adalah hal-hal yang paling utama yang harus kita lakukan. Teman-teman, saya akan bercerita bagaimana saya memiliki kemampuan berbicara ketika saya sudah belajar NLP. Dan saya akan merangkumnya dengan 7 poin bagaimana memaksimalkan kata-kata, suara, dan body language. Teman-teman, sebuah hal yang ingin saya sampaikan bahwa hampir sekitar 90 orang dari 100 orang takut berbicara di depan publik. Dibandingkan dengan ketakutan lainnya, ternyata ketakutan berbicara di depan umum adalah ketakutan nomor 1. Teman-teman, saya mengerti bahwa ketika Anda tampil di depan umum, yang Anda khawatirkan adalah orang berpikir bahwa apapun yang Anda sampaikan adalah satu hal yang tidak benar dan Anda tidak pantas untuk berbicara di depan mereka. So, teman-teman, apapun yang ingin saya sampaikan adalah membuat diri Anda tahu bahwa Anda menyampaikan hal yang benar dan Anda adalah pribadi yang benar untuk bisa menyampaikan hal tersebut. Anda mengerti begitu? Mahal banget, teman-teman. Terence Jodin ngomong di depan, dia bilang bahwa public speaking adalah ketakutan paling utama dibandingkan dengan takut cacar, takut penyakit. Betul nggak, teman? Tadi saya Jodin ngomong kayak gitu ya. Dan hampir semua sales tidak pernah merekam apapun yang dia lakukan, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengevaluasi apakah dia sudah memberikan yang terbaik kepada orang. Dan dia cerita lagi, ya, ketika orang berpresentasi hampir sekitar 9 dari 10 gagal presentasi awal. Dia bicara tentang fakta yang membuat orang lain yang tadinya sel-sel semua, bener banget nih, gua takut berbicara di depan umum, bener banget nih, gua nggak pernah ngerekam presentasi gua, bener banget nih, gua dari 10 orang yang gua temuin baru 1 closing nih, 9-nya gagal, bener banget nih, gua perlu deh informasi dari dia. So, ketika si Terence Jodin mengungkapkan fakta-fakta yang banyak orang sebenarnya tidak ketahui tetapi dia yakini itu benar, maka itu akan menjadi hal yang menarik untuk bisa dia presentasi apapun juga. Ini adalah level kedua yang seharusnya Anda kuasai, yaitu membangun apa yang disebut sebagai tulisannya hilang. Tulisannya bukan, maaf, kecil, soto ini. Bukan. Ada tulisannya adalah agreement set di sini saya ada, tapi di ininya tidak ada. Pernah dengar Setia Novanto dan Fadli John ketika Donald Trump lagi presentasi untuk menjadi presiden, calon presiden. Ketika itu si Setia Novanto dan Fadli John kena apa yang disebut dengan yes sir oleh Donald Trump. Donald Trump sangat bagus sekali melakukan yes sir. Pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya membuat orang lain berkata iya, sehingga pernyataan selanjutnya akan tetap membuat orang lain berkata iya. Contoh, teman, dia berkata kepada para pendukungnya ketika ada Setia Novanto dan Fadli John, dia berkata seperti, hadirin sekalian, telah datang 2 orang tokoh yang sangat luar biasa dari negara yang luar biasa. Negara tersebut terletak di Southeast Asia, dia bilang kayak gitu, Asia Tenggara. Dan 2 orang ini adalah 2 orang yang luar biasa. Kenapa? Karena 2 orang ini adalah pemimpin di negara tersebut. Negara tersebut bernama Indonesia. Betul? Dia nanya ke Setia Novanto dan Fadli John. Setia Novanto dan Fadli John pasti ngangguk, karena memang dia adalah pemimpin di Indonesia. Lalu dia berkata seperti, hadirin sekalian, Indonesia adalah salah satu dari negara-negara berkembang terbaik di dunia saat ini. Dan saat ini tingkat perekonomian Indonesia terus naik sekitar 6%.
Kalau ini terjadi, maka yang akan kita lihat bahwa di tahun 2020 Indonesia akan menjadi negara maju dan mungkin bahkan menjadi yang terbaik di dunia dibandingkan dengan Brazil, China, dan India. Indonesia memiliki kelebihan tingkat penduduknya yang sangat luar biasa. Salah satu penduduk terbanyak ada di Indonesia dan ini adalah market untuk kita. Maka kita tahu bahwa kalau kita mendukung Indonesia, kita akan menjadi negara yang terhebat. Betul Pak? Dia nanya lagi. Maka jawabannya adalah iya. Lalu bercerita lagi, Indonesia adalah negara yang sangat ramah. Indonesia adalah negara yang sangat berbudaya. Indonesia memiliki beragam sekali budaya. Indonesia adalah negara yang selain negara maju dari segi perekonomian, Indonesia adalah negara yang maju dari segi peradaban. Maka kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang besar, bukan hanya dari ekonomi, tetapi negara yang besar dari segi budaya. Kalau kita adalah negara maju, maka kita harus berpikir bahwa kita tidak hanya maju dari ekonomi, tapi seharusnya kita maju dari segi budaya. Amerika Serikat saat ini adalah negara yang salah satu budayanya sudah mulai kehilangan jati dirinya. Maka kita seharusnya banyak belajar kepada Indonesia. Dan saya yakin dua orang yang ada dalam ruangan ini adalah dua orang yang mau berbagi kepada kita untuk bagaimana belajar untuk menjadi manusia yang baik. Setuju Pak? Dia akan bilang setuju. 3 kali yes, yes, yes. Dan Donald Trump mengungkapkan fakta. Maka ketika selanjutnya Donald Trump berkata seperti ini. Hadirin sekalian, perlu saya sampaikan yang hadir adalah Bapak Setia Novanto, disebutin jabatannya, dan Bapak Fadil John, disebutin jabatannya. Dan saya akan bertanya untuk terakhir kalinya, apakah negara Indonesia mencintai Donald Trump? Dan ketika ditanya apakah Indonesia mencintai Donald Trump, maka yang terjadi adalah Setia Novanto dan Fadil John berkata, iya. Ketika diberikan panggungnya kepada mereka mewakili Indonesia bahwa Indonesia mencintai Donald Trump. Maaf, saya paling benci sama Donald. Nicu, kayak KP nicu. Tetapi teman-teman, mohon maaf, apapun yang terjadi sebenarnya Setia Novanto dan Donald Trump sudah kena dengan teknik geseknya Donald Trump. Donald Trump mengungkapkan fakta-fakta yang membuat orang lain plus Setia Novanto akan berkata iya. Negara Indonesia 6%, Donald Trump itu punya data itu. Naik ekonomi 6%. Dan kalau ini terjadi terus konsisten 2020, Indonesia bukan lagi negara berkembang. Bahkan sekarang Indonesia udah disindir lagi sama Donald Trump. Masih mau masuk ke kategori negara berkembang, seharusnya udah nggak masuk itu. Negara Indonesia seharusnya udah masuk ke negara maju. Udah disindir. Betul teman-teman. Donald Trump bilang 2020 itu Indonesia udah masuk. Tapi sebelum itu ya lagi presentasi kan. Donald Trump bilang bahwa Indonesia itu bukan hanya maju dari ekonomi, ya, tapi maju dari budaya. Iya, Indonesia itu banyak banget budaya. Indonesia juga ramah-ramah. Dan ketika itu terjadi, fakta berbicara, dan ketika fakta berbicara, semua orang tetap akan membenarkan. Kenapa? Karena yang menyimpan datanya adalah Donald Trump, yang mengungkapkannya adalah Donald Trump, yang benar adalah Donald Trump. Donald Trump akan menjadi orang yang luar biasa. So, tolong Anda pikirkan dari materi yang Anda akan buat dan akan Anda presentasikan apa fakta-fakta di balik itu yang orang lain nggak tahu tetapi Anda tahu. Cuma ketika Anda ungkapkan, orang lain akan setuju. Anda harus pikirkan itu. Kayak kamera adalah sebuah alat untuk mengukur peradaban, sebuah alat untuk mengukur kemajuan zaman. Anda akan cerita siapa sih dulu pencipta dari kamera. Kamera itu akhirnya menjadi dari analog menjadi digital, seperti apa sejarahnya. Bagaimana lentera itu ada, bagaimana bakso itu ada, seperti apa sih bakso sekarang, ya. Apakah bakso sekarang, Anda mengungkapkan gitu ya, teman-teman, ya, bakso sekarang sudah berbeda dengan bakso lainnya, dari segi ukuran juga sudah beda gitu ya. Ada bakso yang berukuran biasa, tapi teman-teman perlu ketahui bahwa saat ini ada bakso yang seukuran dengan kepala manusia. Mungkin Anda mengukur seperti itu, gitu ya. Anda mengukur seperti itu, orang ngangguk-ngangguk. Iya juga ya. Bakso seukuran kepala manusia bukan hanya dihargai 20.000, 10.000 saja, tapi bakso seukuran kepala manusia. Ketika di dalamnya ada bakso lagi, dan di dalam bakso tersebut ada daging yang sangat lunak, ada keju di dalamnya, ada cabai rawit yang mungkin disebut sebagai bomnya atau ranjaunya. Maka orang bersedia untuk membayar ratusan ribu untuk memakan satu buah bakso yang bahkan mangkoknya mungkin tidak cukup untuk menampung bakso tersebut. Anda mengungkapkan kayak gitu boleh? Boleh. Itu adalah fakta yang orang dengar, oh iya. Lalu apa korelasinya dengan asuransi? Tinggal pikir dulu. Bagaimana dengan musik? Yuk. Jadi, apa fakta dari musik sekarang? Anda mau cerita tentang fakta musik bahwa sekarang musik
tidak lagi dimainkan melalui full band, di mana ada gitaris di sana memainkan melodi, memainkan rhythm, ada bass di sana dan ada drum di sana. Musik sekarang sudah digitalize. Musik hanya dimainkan dengan satu alat, di mana di situ ada drum, di situ ada bass, di situ ada rhythm dan di situ ada melodi. Orang tidak perlu lagi memainkan alat musik dengan 5 personil. Hanya cukup satu alat musik dimainkan. Yes, bisa main kayak gitu. Bahkan musik sekarang sudah kehilangan esensinya. Ngomong kayak gitu. Musik dulu dinikmati sebagai sebuah cara untuk bisa meringankan penderitaan. Dan gitu. Ternyata musik juga justru bisa menghancurkan. Musik yang liriknya justru malah menghasut musik di tahun 2019 kemarin, ketika kampanye banyak sekali band-band yang di-hire oleh para politikus untuk menyanyikan lirik-lirik yang mendukung mereka dan bukan hanya mendukung, justru malah menjatuhkan lawan politik lainnya. Musik sudah kehilangan. Mau cerita kayak gitu? Boleh. Atau di awal. Tapi nanti kirim dengan terusnya. Bagaimana dengan kamera? Gitu ya. Selain kamera, musik kayaknya tadi ada model Anda. Seperti apa model Anda sekarang? Faktanya bagaimana? Betawi seperti apa positioningnya? Ya, warga Betawi sekarang sudah kehilangan jati dirinya. Bukan hanya budayanya yang hilang, tetapi warganya juga sudah hilang. Banyak orang lain ketika ditanya, dari mana kamu? Maka orang tersebut akan berkata dari Jakarta. Alih-alih berkata bahwa saya adalah orang Betawi. Banyak orang yang lebih suka mengatakan bahwa saya adalah orang Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta adalah metropolitan. Jakarta adalah kota yang wah. Jakarta adalah kota di mana orang bekerja. Tetapi banyak orang yang malu untuk berkata bahwa saya adalah orang Betawi. Oke. Boleh? Sip. Teman-teman, berikan nomor dulu dong untuk kita semua, teman-teman. Saya akan menampilkan sebuah video. Dan ini adalah Anda. Layaknya orang ini, Anda mengerti bahwa setiap apapun yang Anda lakukan mungkin tidak berdampak, mungkin tidak berpengaruh besar, tapi Anda tahu bahwa apapun yang Anda lakukan adalah sebuah kebaikan. Orang ini terus memberikan uang kepada anak yang berkata bahwa uang ini saya akan gunakan untuk sekolah. Orang lain di sekitar tidak percaya เขาจะได้ dengan อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน tapi orang ini terus konsisten. Perubahan mungkin tidak datang dengan cepat. Bahkan orang yang ditolong mungkin terlalu menyebalkan. Orang yang ditolong mungkin lebih marah-marah. Atau anjing yang ditolong terus datang berkali-kali. Dan bahkan mungkin pengemis ini tidak kunjung bersekolah, tapi orang ini tetap memberikan uang. Dia ini tetap melakukan hal-hal baik dalam hidupnya. เขาจะไม่ได้อะไรเลย Dia tidak dapat apapun. ไม่ได้รวยขึ้น Dia tidak menjadi lebih kaya dengan melakukan ini. ไม่ได้ออกทีวี Dia tidak muncul sebagai bintang. ไม่มีใครรู้จัก Dia tetap menjadi tidak siapapun. ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Tapi setiap apapun yang dilakukan, maka dia tahu bahwa perubahan kecil itu akan menjadi dampak yang besar bagi hidupnya. Anak ini sudah mulai bersekolah.เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้ Yang แค่ dia dapat adalah ความรู้สึก rasa.ได้เห็นความสุข Bahagia. ได้เข้าใจ ได้ความรัก Pemahaman yang lebih dalam dari cinta. ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ Mendapatkan apapun yang tidak bisa dibeli oleh uang. ได้โลก
ที่สวยงามกว่าเดิม Melihat perubahan yang sangat indah dalam ini. ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ให้ประกันชีวิต เชื่อในความดี Berikan aplaus dong untuk orang tadi, teman. Saya gantungin penutupnya, karena kalau Anda menampilkan video seperti ini, Anda tahu bagaimana Anda menarasikannya. Waktu saya menampilkan di sesi kita bersama-sama yang waktu hari Jumat, saya menampilkan seorang ayah yang berkata, yang dipuja sama anaknya. Anaknya berkata, ayah adalah pahlawanku. Ayah punya uang yang banyak, ayah suka menolong dan lain-lain. Tapi bagaimana Anda menarasikannya? Kalau Anda bisa menarasikan dengan baik, maka ini menjadi alat Anda nanti. Karena Anda tahu, teman-teman, yang ini Anda bisa bercerita seperti Mbak Dewan Juri yang terhormat. Saya mungkin tidak akan menjadi kaya menjadi seorang agent call center. Saya mungkin tidak akan terkenal jadi agent call center. Saya mungkin tetap menjadi tidak siapa-siapa menjadi agent call center. Tapi saya tahu, untuk menjadi agent call center memiliki value, memiliki nilai ibadah. Di luar dari situ saya memiliki sebuah pemahaman. Untuk menjadi agent call center membantu banyak orang. Dan ini membuktikan bahwa apapun yang saya lakukan adalah memberikan kebaikan untuk orang lain. Dan saya tahu memberikan kebaikan untuk orang lain adalah kebaikan untuk diri saya sendiri. Dewan Juri yang terhormat, layaknya seorang agent call center yang terus berupaya untuk membantu orang lain, sama seperti Bapak tadi. Tidak berharap banyak, kecuali apapun yang saya lakukan, memberikan perubahan untuk mereka. Mereka jauh lebih baik untuk keluarga, mereka jauh lebih baik untuk mereka sendiri. Dan Dewan Juri saya tampil hari ini, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi menjadi lebih baik untuk orang-orang di sekitar saya yang akan saya terus layani. Dewan Juri saya akan bercerita tentang bakso, mulai. Dewan Juri saya akan bercerita tentang musik, mulai. Dewan Juri saya akan bercerita tentang lentera, mulai. Dewan Juri saya akan bercerita tentang ondel-ondel, cerita tentang apapun juga yang Anda ceritakan. Dari teman-teman, Anda nggak pakai apapun juga, Anda pakai narasi yang Anda tampilkan. Itu video. Kalau mau punya kesempatan ya, saya nggak tahu ya. Kalau dulu saya nggak ada, tapi nggak tahu sekarang. Apakah saya ada ini dan ada musik ini? Kalau ada, Anda bisa manfaatkan itu. Bisa ya. Tuh, kalau memang bisa, Anda manfaatin, cari video yang bagus, cari video yang menarik. Ini waktunya sekitar 2 menit. Iklan-iklan ini 1 menit 30. Seharusnya sempat. Atau kalau ini tidak Anda gunakan untuk sesi opening, Anda bisa gunakan untuk Closing. Teman-teman, mohon maaf, saya kasih tahu ya tipsnya ya. Anda nggak usah bilang Dewan Juri saya akan menampilkan sebuah video, jangan. Langsung aja, tek, itu tadi. Ketika Anda sudah presentasi, mulai. Anda harus pakai PowerPoint yang otomatis nantinya, automatically. Jadi videonya nggak diklik lagi, kalau pakai timer ya klik langsung Dewan Juri layaknya. Dan Anda nggak harus lihat video, Anda bisa presentasikan karena Anda udah bisa tebak. Kalau lagi suara air berarti yang dia netesin air. Anda tahu teman-teman, habis air nanti anjing, habis anjing nanti pengemis, ya habis pengemis nanti ibu-ibu yang dorong-dorong gerobak. Anda tahu seperti itu teman. Dan Anda bercerita dengan itu dengan mengalir. Dan jadi saya tidak ingin menjadi seorang yang luar biasa. Mungkin saya tidak terkenal, mungkin saya tidak menjadi yang terbaik, mungkin saya tidak terpilih oleh Anda. Tetapi yang perlu Dewan Juri ketahui, bahwa apapun yang saya lakukan selama saya menjadi seorang agent call center, saya ingin melakukan kebaikan-kebaikan seperti pria yang ada dalam diri. Anda menutup seperti ini, Anda akan menutup dengan sangat luar biasa. Sekali lagi teman, Anda cuma punya 2 peluang untuk bisa membuat Dewan Juri terkesima di sesi opening dan sesi closing. Apapun yang terjadi di presentasi akan menjadi bahan pertimbangan berikutnya. Kenapa? Kalau Anda bagus di closing dan di opening, maka Anda akan menjadi mudah untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih teman, saya Sandi Sulaiman. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya ucapkan selamat hari.